Oke, 2 menit lagi ya. Kita mulai. Gua gambar gini jelek ya? Apa nggak usah pakai? Iya, soalnya agak ini. Kenalan gitu ya? Atau gimana? Atau gue mesti pindah tempat ya? Gelap nggak sih? Muka gue gelap nggak? Kayaknya. Muka gue gelap ya? 2 menit lagi. 2 menit lagi kita mulai. Muka gue gelap ya berarti ya? Agak gelap. Nggak berapa banget sih. Padahal gue udah pakai lampu. Ini lebih enak tuh. Tapi tambah jelek. Iya. Tapi lebih bagus itu ya mukanya. Mukanya lebih bagus, iya. Iya. Lebih terang ya. Iya. Iya. Ya udah di sini aja, tapi berantakan belakangnya background-nya. Lebih ini sih, tapi suaranya sih oke sih. Atau gue pindah ke ruangan lain? Apalah. Ruangan siapa? Ruangan Mami? Bisa? AC-nya nggak? Coba Wi, tolongin nyalain dulu. Sekarang udah mau mulai. Kok jam 3 sih lu, dari mana lu ngaco ah? Kok jam 3 dari mana Wi? Tolong ruangannya Wi. Iya, lu jangan ngomong dulu. Langsung Wi. Gue dimarahin Periko ntar nih. Ya Periko ya? Nampak. Periko ini nih. Ya, tripod ini gue ketinggalan. Perlu pakai masker gak? Agak usah lah, Pak. Oke, sembari nunggu Pak Raymond lagi ready, ya saya akan mulai aja dulu sebentar. Oke, Pak Raymond, ready Pak? Oke, Pak Raymond. Ntar saya unmute dulu. Oke, ready Pak? Mau tinggi amat sih? Ya. Nah, mantap tuh Pak. Oke nggak nih? Mantap ya? Ya, siap-siap. Suaranya kedengeran Pak? Jelas? Oh, keras banget suaranya.
Oke, siap. Tunggu, gue kecilin dulu. Oke. Ya, siap. Ya. Oke, selamat siang rekan-rekan, teman-teman dari ERE. Ya, saya biasanya sendiri nih, kemarin ada moderator Pak Ari ya. Dan sekarang kita ada narasumber nih ya. Mungkin sudah familiar nih semua dengan keluarga ERE, pasti kenal beliau. Beliau itu adalah Ignatius Raymond Gunawan ya. Pak Raymond, apa kabar Pak? Yes. Apa Halo, kabar? selamat siang semuanya. Apa kabar? Ya, siap. Luar biasa, Pak. Thank you, Bapak, atas kehadirannya dalam webinar kali ini, Pak. Jadi narasumber nih, Pak. Tunggu sebentar. Ya, siap. Luar biasa semuanya. Ya. Kenapa? Ya. Oh, iya. Oke, Yes. jadi Pak. Ya, jadi narasumber kita kali ini adalah Pak Ignatius Raymond Gunawan dari Era Graha. Ya, saya akan bacakan dulu prestasinya beliau ya. Ini kurang lebih nih. Jadi satu adalah beliau, dia sudah senior associate director dari Era Graha, sudah diamond producer juga. Ya, join dari 2003. Wih, sudah lama sekali nih, udah senior nih, jam terbangnya udah tinggi ya. Jadi dia bisa narasumber yang paling bagus nih sekarang ya. Oke, prestasinya udah top 25 marketing associate, winner circle 7 kali, MMRC 4 kali, MRC 3 kali, Superstar Club 2 kali, Triple Star Club 3 kali, Double Star Club 2 kali, Star Club 1 kali, pernah menjadi top regional MA Jakarta Selatan, ya karena beliau bagian Pondok Indah nih, jadi kalau Anda ke Pondok Indah ya, tanya semua orang sekitar Pondok Indah, pasti tahu nih Pak Raymond nih. Ya, mau jalan tikus juga silakan tuh Pak Raymond pasti ngerti tuh jalan tikus kemana-mana tuh ya. Mau belok kanan, mau belok kiri pasti ngerti, nyampe deh sama Pak Raymond. Ya. Sudah pernah menjadi top producer associate secondary market juga tuh Pak Raymond ya. Sudah pernah menjadi second runner up juga top producer overall ya. Dan ke tahun 2019 kemarin menjadi top 50 MA. Wih, prestasinya mantap ya. Pak Raymond juga jadi tim leader, salah satu tim leader dari Era Graha. Nah, kita mau bahas apa sih saat ini ya webinar kali ini? Pendahuluannya seperti ini. Judulnya adalah Maximize Your Listing with Foto dan Video. Kenapa sih kita bikin webinar seperti ini? Karena kita tahu nih, sekarang kalau misalnya saya flashback ya, misalnya let's say tahun 2000 nih, dulu itu ngelisting tuh tidak mudah seperti sekarang gitu. Listing bener ya Pak Raymond ya, waktu pas pertama kali Bapak join Era kan listing agak susah nih ya Pak ya, belum ada era digital seperti ini kan, belum se-advance inilah gitu kan ya Pak ya. Nah dulu nih kalau saya flashback ya, saya dulu join tuh sebetulnya tahun 2007 ya, tapi kita punya IAS dari 2003. Dulu pada saat zamannya IAS itu kalau kita mau cari listing Pak Raymond, jadi dari era pusat, dari era Indonesia itu datang ke masing-masing MB. Jadi masing-masing kantor Era tuh kalau misalnya Jabodetabek nih, dia akan datang tuh masing-masing tuh satu-satu tuh ya, bagian EDP dan IT-nya dulu. Gitu. Kita collect tuh datanya semua kantor-kantor. Dulu pada saat kita mau listing nih, kita collect data-data. Nah, dulu ada namanya zip drive. Pernah dengar nggak tuh, Pak? Zaman dulu banget. Benar. Ya, zip drive dulu waktu pas setelah zamannya disket, ada zamannya zip drive. Nah, itu tuh kita pakai itu tuh. Pakai zip drive, kita kumpulin, gitu kan. Setelah itu datanya udah ada nih di kantor pusat, kita recollect lagi. Habis kita recollect, baru kita bisa pasarin gitu ya. Contoh, dulu masih ada iklan Kompas gitu kan, segala macam. Nah, kalau sekarang itu beda banget ya, Pak. Kalau sekarang kita mau listing kan gampang nih. Sekarang kalau maunya sekarang udah ada portal apalagi kan, kita bisa nginput di portal langsung di handphone kita. Mau foto udah ada smartphone kita juga udah pasti kamera, dan kameranya juga udah bagus-bagus gitu kan. Nah, yang jadi permasalahan adalah teknologinya oke nih. Tapi ternyata banyak marketing yang belum bisa memanfaatkan teknologi itu secara maksimal. Contoh paling gampang, foto listing. Foto listing itu ada beberapa yang asal foto aja, yang penting ada fotonya gitu loh Pak. Makanya kita angkat ya Pak Raymond ini ya. Karena Pak Raymond juga saya tahu nih, ini Pak Raymond ini salah satu penggemar fotografi nih. Dan dia sekarang sudah mulai masuk ke YouTube nih. Nanti di subscribe ya, nanti saya ada sharing ini Pak Raymond ya. Nah, jadi di Pak Raymond sendiri dulu udah saya tahu waktu itu pada saat kenalan dengan beliau, dia mengemari fotografi. Makanya saya ajak beliau menjadi narasumber sekarang nih, supaya Anda sekalian rekan-rekan Era atau rekan-rekan agent properti yang lain
bisa tahu nih, oh kalau misalkan ternyata kalau listing yang bagus tuh gak cuman letaknya yang bagus, lokasinya yang bagus gitu kan, lingkungannya yang bagus, tapi juga harus fotonya yang bagus nih. Karena kenapa? Karena sekarang kalau misalnya Anda lihat di lapangan gitu ya, misalnya contoh let's say satu properti, satu rumah. Biasanya kan nggak cuma di listing satu orang, apalagi open ya Pak Raymond ya. Ya kan, misalkan contoh ada 5 marketing yang memasarkan. Ada dari Era, ada dari brand-brand yang lain juga, ada lokal brand sendiri. Nah, gimana caranya supaya listing kita tuh menonjol? Kalau misalkan let's say di media salah satu portal properti, contoh rumah 123, rumah.com. Ya salah satunya adalah dengan foto gitu kan. Kalau fotonya yang bagus dan outstanding di antara yang lain ya pasti kita yang dilirik gitu. Dan pasti akan kontaknya ke kita. Nah, makanya kita mau bahas, Pak Raymond nanti akan share sedikit ilmunya nih ya untuk foto-foto properti gitu kan. Nah, sebelum itu Pak, kalau sekarang pada saat sekarang zaman COVID ini susah nggak sih Pak cari listing nih sekarang Pak? Oke, ya zaman COVID sekarang nih sebenarnya sedikit lebih mudah ya Pak. Oh malah lebih mudah malah ya Pak ya? Iya, karena kenapa? Karena kita tahu kondisi sekarang ya, kondisi sekarang market juga lagi berputar, terkoreksi lagi, dan juga permintaan dari demand pasar itu sebenarnya cukup ada, tapi memang certain harga tertentu gitu loh. Jadi bagi orang-orang yang memang yang lagi butuh mau jual, sebenarnya saatnya sekarang dia harus bisa pasarkan. Jadi makanya sebenarnya sih selama PSBB Pak, saya ini dapat requirement untuk listing itu lumayan Pak. Saya nggak nyari, tapi mereka tuh malah mereka yang kasih referral ke saya, atau memang ada owner yang titip, iya gitu loh. Oh, oke. Jadi bahkan sempat akhir Mei lalu ada yang tawarin saya listing. Saya bilang, ibu tahu saya dari mana? Dari Pak ini loh. Pak ini siapa ya? Ini loh. Saya nggak tahu tuh namanya siapa. Gitu. Jadi banyak sekali memang yang memang sedikit di luar dari area saya, tapi kalau selama masih bisa terjangkau, dan saya bisa jalanin lah Pak, gitu. Oh, oke. Tapi lumayan sih untuk, maksudnya ada aja Pak. Mantap, ada aja Pak. Mantap. Untuk respon untuk listing ya. Gitu. Ya. Berarti justru malah sekarang, tapi jujur sih Pak ya, kalau misalnya pada saat PSBB ini, kalau misalkan biasanya memang waktu kemarin kita dibatasin untuk transportasi harus 50% gitu kan. Tapi jalanan jadi lebih renggang dan istilahnya polusinya juga kayaknya kalau saya lihat polusinya agak berkurang ya Pak ya. Ya, itu benar Pak. Jadi selain waktu itu juga jalanan sepi, kita lebih cepat ya untuk lebih cepat nyampe dari A ke B juga tuh Pak. Dan juga untuk foto ya, sebenarnya saya dapat good view pada saat PSBB ya. Kenapa? Karena memang itu tadi Pak Ferry bilang banyak mungkin kendaraan berkurang, jadi langit sih udah mulai kelihatan menarik gitu loh Pak untuk difoto. Iya, jadi bagus. Bahkan nanti saya ada cerita di salah satu slide saya. Saya juga kaget biasanya kalau foto jam berapa aja siang itu langitnya putih atau flare gitu ya. Tapi ini saya dapat langit biru gitu loh Pak. Nah itu nanti saya cerita juga di luar biasa memang. Iya. Oke. Nah sekarang kita akan mulai nih presentasi dari Pak Raymond ya. Saya akan share screen. Oke. Ini Oke, saya akan share screen dulu. Ini adalah presentasinya Pak Raymond. Yes, sudah kelihatan semua. Pak Raymond bisa lihat juga Pak ya? Yes, ya bisa. Ya, jadi Pak Raymond akan menjelaskan, akan sharing sedikit ilmunya dia nih untuk gimana sih cara menghasilkan foto atau video yang nanti yang kira-kira sekarang diminati pasar tuh seperti apa sih fotonya, atau mungkin nanti sudut pandangnya seperti apa, kita fotonya harus bagaimana, mungkin nanti Pak Raymond bisa jelasin ya Pak ya. Ya, nanti saya share dikit lah Pak. Oke Pak, kita mulai ya Pak ya. Ya, silakan. Oke, ini pendahuluannya. Silakan Pak. Ya,
Terima kasih Pak Feriko ya. Untuk foto dan video, apalagi kita sebagai agent properti ya, untuk agent properti saat ini sangat diperlukan ya. Foto dan video merupakan hal yang utama dalam pemasaran karena kunci dalam pemasaran suatu marketing, foto dan video itu membuat hal untuk para calon pembeli itu berminat untuk kontak ya, untuk lanjut gitu loh, untuk kontak, untuk menanyakan perihal properti yang dipasarkan ya. Dan juga tadi Pak Feriko udah jelaskan juga dari pada saat saya juga masuk tahun 2003 pemasaran properti nggak seperti sekarang ya. Dulu masih konvensional. Mungkin dulu waktu saya masuk tuh saya masih ingat saya beli kamera digital ya. Ya udah masuk digital sih. Saya waktu tahun 2003 dan HP itu masih HP Nokia yang 5110 ya, saya ingat tuh. yang masih ini Pak. masih gede itu Pak dan tipis kan. Dan juga pada saat itu nggak bisa buat foto kan. Nah, iya betul. Waktu itu ada teknologi apa namanya kamera digital. Waktu itu saya sempat beli setelah saya ada berapa tahun kemudian, 2-3 tahun kemudian saya ada modal, saya beli untuk bantu pemasaran properti saya. Karena pada saat itu kita masih minjem kamera kantor ya. Nah, sekarang berubah kan, pemasaran lebih menarik karena digital ini serba cepat ya, serba instan. Setuju. Juga membuat pemasaran suatu properti kita menjadi menarik, bisa kita tuangkan dalam bentuk e-brosur maupun video yang tour ya untuk. Iya. Sekarang banyak tuh Pak, saya lihat di YouTube gitu kan. Jadi nggak cuman istilahnya kalau dia bikin video tuh sekarang benar-benar harus niat nih kalau bikin video ya untuk memasarkan, untuk lebih tahu. Kalau contoh kalau rumah dia bisa kayak home tour, kayak room tour gitu ya Pak ya. Jadi sekarang kebanyakan trennya begitu ya Pak. Iya betul. Karena apalagi dengan PSBB Pak kemarin, jadi banyak sekali kita harus buat video listing kita yang menarik supaya calon customer ini bisa merasakan dan melihat dan merasakan lah untuk suatu listing properti, baik itu rumah, ruko, apartemen, itu merasakan bahwa dia merasa seperti berada di dalam properti tersebut atau di dalam rumah atau ruko apartemen tersebut untuk melihat interior atau angle dari sebuah listing properti Pak. Gitu Pak. Siap Pak, siap. Menarik Pak. Iya benar Pak, betul. Oke, nah ini peralatan fotonya nih Pak, mohon dijelaskan. Ya, oke. Saya kan memang saya suka foto ya dari dulu, dari zaman kuliah ya. Jadi setelah dulu saya punya kamera digital, saya juga sekarang pakai kamera SLR lah. Karena kan sekarang kamera udah di SLR. Ya, bisa juga pakai kamera handphone atau pakai drone ya. Ya sebenarnya ini peralatan utamanya, kita harus punya dulu kamera ya. Jadi kalau misalkan nggak punya kamera atau nggak punya handphone yang ada kameranya, mungkin sebaiknya beli handphone yang ada kameranya ya. Iya Pak. Karena untuk gimana suatu iya, makanya seorang agent property kalau nggak punya foto nggak punya kamera yang ada fotonya, saya rasa sulit ya untuk masarin properti. Nah, sekarang juga harga handphone kan nggak begitu mahal, mungkin dapat yang 1,5 juga sudah dapat foto yang bagus, video yang bagus gitu loh. Betul. Jadi inilah salah satu yang kita harus siapkan ya. Kalau saya pada dasarnya saya ingin memperlihatkan suatu listing yang bagus. Jadi saya setiap foto listing saya pakai kamera SLR. Gitu. Oh, ya. Secara pasti akan beda ya. Iya, gitu. Beda sekali Pak. Karena saya juga saya juga pakai lensa yang wide. Jadi saya mau semua objek yang saya capture itu kelihatan Pak. Jadi kalau kita pakai kamera jadi kan kelihatannya kepotong. Jadi kalau saya pakai yang wide karena saya juga maksudnya saya juga modal untuk beli lensa yang wide gitu loh. Gitu. Oke, baik. Jadi itu untuk saya ya Pak ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak harus seperti saya pakai kamera namanya, cukup kali ya Pak ya. Pakai handphone pun cukup ya Pak.
Kalau dulu saya sempat beli lensa tambahan, Pak, buat kamera handphone saya gitu loh. Tapi sekarang kan lebih ke sini malah handphone sudah dilengkapi dengan wide zoom atau ultra wide shoot gitu loh. Iya, jadi, sekarang kameranya udah 3, Pak, minimal. Iya, ada 3 kan gitu loh. Jadi memang apa namanya? Udah membantu kita banget lah ya sekarang ya. Udah membantu banget ya untuk saat ini gitu, Pak. Untuk membantu banget untuk saat ini gitu loh, Pak. Iya, gitu. siap. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita memang punya ada modalnya, sebaiknya kita benar-benar harus persiapkan. Kalau kita mau listing, kita benar-benar harus siapkan gadgetnya gitu ya, Pak ya. Yang pasti betul. Satu kita beli yang SLR, nanti baru kita upgrade lah ya pelan-pelan lensanya gitu kan, peralatannya, ya lightingnya gitu kan, flashnya atau segala macam. Mungkin bertahap sih ya. Tapi sekarang mungkin kalau misalnya handphone pun sekarang kayaknya menurut saya nggak seperti handphone dulu lah. Kalau handphone dulu masih VGA gitu kan hasilnya juga kurang pasti kan. Kalau sekarang udah ada 8 megapiksel gitu kan, minimal juga sekarang 12 megapiksel. Menurut saya udah bagus banget sekarang teknologi ya, Pak ya. Iya, betul. Saya juga sempat dengar dulu lagi saya sempat dengar Oppo Reno yang baru itu kelihatannya juga bagus itu ya. Menarik itu. Menarik, Pak. Ya kan? Jadi menarik gitu. Jadi harganya juga terjangkau, juga hasilnya juga cukup bagus gitu loh. Gitu. Tapi memang kalau misalnya memang mau turn in banget untuk menghasilkan foto yang bagus, memang harus dimodali dengan gadget yang bagus juga, Pak ya. Karena kalau mau hasil optimal gitu kan. Iya. Ya, Pak. Oke, siap. Oke, itu peralatan fotonya. Nah ini Pak, persiapan foto, Pak. Ya, betul. Oke. Kalau kita memfoto suatu listing, kita harus menyiapkan dulu. Kita lihat situasinya. Jadi situasi, lokasi, mempertimbangkan waktu ya. Jadi kalau misalkan mau dapat foto yang bagus, pencahayaan yang bagus, langit yang biru, itu biasanya jam 7 sampai jam 10 pagi gitu loh. Ya maksimal terjeleknya ya jam 11 lah gitu loh. Terjeleknya jam 11. Jadi atau sore hari jam 3 sampai jam 5. Memang langit sore mungkin nggak sebiru langit pagi ya. Tapi at least pencahayaannya udah bagus gitu loh. Lain kalau siang hari lebih baik jangan, karena terlalu matahari di atas, jadi terlalu sinarnya bisa menjadi kita foto rumah tuh jadi flare gitu loh. Jadi ya menurut saya istilahnya gitu ya, Pak. Overexposure ya. Iya. Jadi menurut saya jam 7 sampai jam 10, maksimal jam 11 itu waktu yang baik, jam 3 dan jam 3 sampai jam 5 lah, Pak. Nah, kita juga mesti tahu arah pencahayaan. Jadi jangan asal main foto aja gitu loh, Pak. Yeah. Jadi karena kita harus tahu misalkan kalau matahari di belakang kita matahari di belakang shootnya ke properti yang kita mau foto, ya itu bagus. Tapi kalau mataharinya di belakang rumahnya atau propertinya, nah itu yang jadi masalah. Nah, kita harus cari angle yang bagus. Kita mesti cek lalu kiri ke kanan atau ke tengah. Nah, atau pakai tambahan. Kalau saya kan pakai kamera SLR, saya pakai tambahan, saya pakai flash. Gitu loh. Sampai terjeleknya nggak bisa gelap ya, saya pakai flash gitu loh. At least flash sedikit memberikan cahaya yang menarik. Jadi pada saat difoto jadi kelihatan sedikit lebih terang gitu. Nanti saya tinggal edit aja di laptop untuk pencahayaannya yang menarik gitu loh. Nah, cahaya yang bagus sebenarnya cahaya alami. Nah, untuk ruangan terlalu diperlukan tambahan flash. Itu nggak apa-apa gitu loh, karena ruangan itu kan nggak, kadang-kadang dapat cahayanya nggak begitu banyak seperti di luar kurang bisa gitu loh. Cahaya gitu ya. Ya, jendela. Ya, jadi kalau bisa foto itu harus tahu angle gitu loh. Jadi angle dan cahaya. Jadi kita harus pindah ke sudut-sudut ruangan. Jadi kalau foto tuh jangan dari tengah atau tengah-tengah gitu loh. Atau foto misalkan mau foto ruangannya, tapi yang ke foto jendelanya. Yang harusnya kan memperlihatkan ruangannya, tapi jadi lebih fokus ke jendelanya, itu jangan. Jadi tetap
teman-teman ya kalau misalkan gini, kalau misalkan nggak punya flash tambahan, sebenarnya di kamera kan ada, cuman mungkin kalau di kamera nggak terlalu begitu bagus karena jangkauan flashnya mungkin berapa meter, mungkin semeter gitu ya. Karena ruangannya misalkan ruangannya sekitar 3-4 meter, 1 meter itu sebenarnya nggak cukup. Nah, gimana caranya? Ya kita pakai kamera satu lagi. Kalau kita punya kamera 2, nyalain aja itunya, flashnya. Nyalain kan kita bukan flash ya, ya itu kayak kayak lampunya ya, lampu dinyalain, ya kita pegang, ya kita foto gitu loh. Jadi itu cahaya tambahan lah gitu loh. Atau pakai flashlight satu triknya gitu. Handphone ya Pak? Biasanya kan sekarang dia bisa yang dari handphone juga bisa gitu loh. Itu dia Pak, gitu loh. Oke, berarti sebetulnya memang benar Pak, kalau misalnya konsep fotografi yang saya tahu adalah sebetulnya satu sih. Kedua ya, ada dua. Satu adalah angle, satu lagi adalah pencahayaan. Makin bagus pencahayaannya pasti hasilnya juga bagus gitu ya Pak. Iya, betul. Jadi kalau bagi-bagi marketing memang sudah ada gadgetnya nih. Nah, harus diperhatikan tuh untuk angle-nya, untuk nanti Anda fotonya dari sudut mana, pencahayaannya bagus atau tidak. Jadi jangan sampai pada saat sering terjadi nih yang listing-listing yang masuk ke Era Indonesia nih, listingan terjadi Pak, jepret aja. Yang penting ada fotonya, itu harus dihilangkan tuh mindset seperti itu tuh Pak ya. Nah, iya betul. Karena mau menjual properti itu harus kita bisa memperlihatkan point of view dari cuma asal jepret, gimana orang lain yang melihatnya itu menarik gitu loh kan. Betul. Kan nggak mungkin gitu loh. Ya, betul Pak, betul. Ya ibaratnya kalau kayak handphone gitu kan, memang isinya bagus nih. Udah prosesornya bagus gitu kan, udah layarnya bagus, kameranya bagus, tapi ternyata modelnya yang jelek gitu kan, kotak gitu, batako gitu, kayaknya kurang menarik ya Pak. Jadi ini memang visual penting ya Pak ya. Kalau bagi properti apalagi ya Pak? Iya, betul. Oke. Nah, slide selanjutnya nih. Nah, ini. Silakan Pak. Betul. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, untuk kerapian dan kebersihan lokasi itu sangat pentingnya. Ya ini kadang-kadang jadi masalah Pak. Pada saat kita ketemu klien, terus kita prospek, oke dia mau listing dan kita foto rumahnya. Nah foto rumahnya sedang berantakan. Itu kadang-kadang yang jadi masalah, di problem, jadi belum sempat diberesin. Jadi kalau bisa ada waktu ya dibereskan pada saat itu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada waktu, nggak keburu, ya minta waktu lagi nanti untuk balik lagi gitu biasanya. Biasanya saya begitu gitu loh. Jadi nggak mungkin saya foto misalkan ada baju berserakan, terus sepatunya berantakan, ya itu kan jadi nggak menarik gitu loh Pak. Jadi sebisa mungkin sebisa mungkin ruangan itu rapi lah Pak, rapi jadi supaya menarik gitu untuk difoto. Ya misalkan contoh gini, mau foto ruang tamu, makanya atur tempat duduk, meja, side table dan sebagainya yang rapi. Nggak bisa side table dan kursi itu posisinya bukan di tempatnya gitu. Maka aturlah yang rapi. Nah, terus yang berikutnya, nah inilah tadi yang kita bicarakan ya, lihat dan atur posisi angle yang benar. Explore tiap sudut ruangan sehingga mendapat angle yang terbaik ya. Bila kita masuk dalam suatu ruangan, apa itu kamar atau ruang keluarga, ya kita lihat sisi sudut yang selanjutnya menarik ya. Jadi kita juga punya cerita. Sudut ini memperlihatkan misalkan ruang keluarga ya. Sudut ini kalau kita foto memperlihatkan ruang keluarga beserta ruang makan misalkan. Atau kita pindah ke sudut yang sisi kanan misalkan. Kita akan melihatkan bahwa dari sini ruang keluarga dan tangga misalkan. Jadi sama dapur. Jadi point of view-nya kan beda-beda. Jadi explore setiap sudut. Kalau biasanya sudut itu kan segi ada 4 ya Pak ya. Jadi ya saya selalu explore setiap sudut. Paling baik saya baru foto gitu Pak. Bukan saya foto, saya tetap foto, baru saya akan tampilkan nanti di listing gitu loh Pak. Gitu. Pak yang sering jadi. Oke. Kalau punya lensa wide lebih bagus. Silakan Pak. Ya. Kenapa?
Jadi yang sering banyak ditanya kalau misalkan yang kalau punya lensa wide lebih bagus. Oke, Pak. Oke. Ya. Pak, ada banyak beberapa kali kalau saya ngajar SST nih, Pak. Ada berapa banyak marketing yang nanya gini, Pak, berarti kalau setiap foto listing saya perlu diedit ya, Pak? Nah, gimana tuh pendapatnya tuh Pak Raymond? Oh iya. Pasti kita perlu edit. Tetap foto listing itu kalau foto mentah yang kita foto menggunakan kamera handphone atau kamera SLR atau lainnya, itu kan komposisinya itu mungkin standar ya di dalam kamera tersebut gitu loh. Jadi sebisa mungkin pada saat kita pindahkan ke laptop, kita mesti lihat dulu, wah ini kurang apa ya, kurang cahaya kah, kurang terang atau kurang cahaya, ya kita tambahin brightness-nya. Terus kurang warna kah, kalau kurang warna ya kita tambahin saturation-nya. Atau kurang mesti diedit atau di crop ya kita crop gitu loh. Jadi tapi jangan dieditnya terlalu exposure, jadi yang kelihatan berlebihan. Jadi ada tuh saya pernah lihat di Instagram property agent lain ya, bukan Era sih saya lihat. Dia punya edit terlalu berlebihan menurut saya. Jadi ruangan keren, cahaya bagus gitu loh. Terus misalkan ada sofanya warnanya nyala gitu. Jadi pada saat ada customer saya lihat rumah itu menarik, terus survei ke dalam rumah itu ternyata loh kok rumahnya beda sama yang di foto ya gitu loh. Ya, makanya jangan terlalu berlebihan lah. Ya tapi yang menarik aja, yang supaya ya kelihatannya menarik di mata, tapi jangan terlalu berlebihan gitu, Pak Feriko. Iya, Pak. Soalnya memang balik lagi ya, kebetulan sebetulnya kita memang mesti memperlihatkan yang apa sih yang ada di dalam listing kita gitu kan, di dalam propertinya. Jangan juga kalau kayak tadi Bapak bilang menarik, mungkin nanti pada saat itu tertarik nih pada saat melihat di sosial media tertarik, ternyata pada saat masuk dalam ternyata loh kok begini ya. Jadi kecewa kan gitu. Betul. Jadi memang harus harus ya, setidaknya memang kita memperjelas jadi ya sebetulnya Pak, memperjelas betul. Ada ya Pak. Iya. Betul, memperjelas Pak. Betul Pak. Siap. Oke. Nah ini Pak, poin penting nih. Nah, Pak Raymond akan sharing poin penting dalam foto listing itu apa aja. Silakan Pak. Oke. Untuk dalam foto yang tadi ya, satu poin pentingnya kita harus punya cerita dalam foto tersebut ya, misalkan atau momen ya. Jadi misalkan kita foto tadi ruang keluarga ya, tadi seperti saya cerita ya, ruang keluarga ini merupakan ruang bertemunya maksudnya orang tua dan anak di sini ya. Kita harus menceritakan bahwa ruang keluarga ini cukup nyaman gitu. Bisa berkumpul bareng-bareng. Kita foto ruang makan ya, dan barang-barang di situ harus mencerminkan ruang keluarga. Jadi jangan sampai ya ruang keluarga di situ ternyata ada meja makan segala macam ya agak berantakan, jadi tidak ada ceritanya jadi gitu. Nah, terus juga ya kalau kita foto kolam renang ya kita cari yang angle yang menarik yang menceritakan bahwa kolam renang ini cukup luas loh, cukup lebar loh gitu loh. Jadi menceritakan kolam renang ini yang menarik untuk dilihat, untuk supaya kita pengen saya pengen lihat rumah itu dong karena kolam renangnya menarik nih kalau lihat dari sini gitu loh. Nah, itu ceritanya gitu loh, itu ceritanya. Nah, balik lagi mengikuti dengan angle foto yang tadi saya bilang juga. Jadi setiap angle foto itu beda gitu loh. Makanya explore lah angle foto itu. Explore lah setiap ruangan untuk mendapatkan angle yang tepat. Nah, ketiga, pencahayaan ini juga penting seperti tadi di awal saya bilang ya. Jadi tahulah cahayanya, jangan kita melawan cahaya, itu akan menjadikan gelap. Tapi kita tahu arah cahaya, backlight ya, gitu loh. Backlight, ya betul akan gelap gitu. Nah ini ya poin penting dalam foto sih biasanya Pak, foto listing ya. Betul. Nah ada lagi Pak, saya mau bertanya gini, setiap ruangan nih Pak, kira-kira perlu disetting ulang nggak sih Pak sebetulnya kalau sebelum kita foto nih Pak, kita mesti setting ulang kah atau mungkin contohnya
kalau misalnya di ruang makan gitu kan. Nah, itu meja makannya kayaknya kurang bagus nih kalau misalnya posisinya seperti itu, kita rubah posisinya atau seperti apa Pak kira-kira? Gimana tadi sorry? Kalau misalkan ya dalam settingan nih, kita perlu setting nggak sih Pak semua ruangannya? Misal contoh kalau sebelum kita foto, misalkan ini ruangannya adalah ruang makan, misalkan ya Pak ya, atau ruang keluarga. Kita perlu setting nggak sih Pak? Misalnya contoh sofanya harus di situ, meja makannya harus di situ, atau biarkan apa adanya, atau seperti apa Pak? Oh ya pasti Pak, itu dia Pak tadi yang saya cerita, harus dibuat ruangan itu harus disesuaikan dengan fungsinya gitu loh Pak. Jadi yang misalnya ruang keluarga ya sofanya kita atur sesuai demikian rupa supaya seperti ruang keluarga. Makanya jangan sampai tumpang kursi yang ada di ruang makan ternyata di ruang keluarga. Itu kan juga jadi aneh Pak. Yang di ruang makan, kursi di ruang keluarga. Jadi iya, jadi seakan-akan memang nih fungsinya itu tepat gitu loh. Yang kita ceritakan seperti ini kan kadang-kadang customer kan melihat saya melihat isi dalam rumahnya dong. Nah, ruang keluarganya seperti ini. Oh, bagus ya. Oh, ruang makannya begini. Oh, kolam renangnya begini. Oh, kamarnya begini. Nah, itu penting Pak, seperti itu Pak. Gitu loh. Okay. Harus dirapikan lah istilah gitu. Disesuaikan fungsinya. Siap Pak Raymond. Oke, ya itu jadi poin-poin penting ya teman-teman ya. Jadi perlu diingat tuh kalau misalnya dicatat satu adalah foto itu harus punya cerita, kedua angle fotonya harus benar. Jangan main asal jepret, selesai. Jepret upload itu jangan ya. Dan pencahayaannya itu paling penting pencahayaan ya. Jadi kalau pencahayaan kalau mestinya harus sebaik mungkin. Ya kalau misalnya tidak bisa pakai tadi ya kata Pak Herman pakai nambahan contoh flash gitu ya. Jadi lebih kelihatan lebih baik dan mungkin nanti setelah fotonya bisa diedit juga nanti ya Pak. Gitu ya Pak ya? Iya, betul Pak. Oke. Nah, ini Pak, ya tadi ini ya. Oh, ini tadi ya kita udah next aja. Oke, next aja ya. Nah, ini Pak, ini angle foto nih. Nah, kalau mungkin angle foto boleh Pak dijelaskan sedikit Pak. Oh, oke. Ya, ini beberapa angle untuk mengambil foto ya. Misalkan eye level itu setinggi arah mata lurus memandang. Jadi di depan mata kita. Jadi kita pegang kamera di depan mata kita. Itu namanya eye level ya. Jadi apa yang mau kita foto sesuai dengan mata yang kita lihat gitu loh. Oke. Nah, tapi kita mesti lihat dari sudut-sudut mana dulu juga ya. Jadi kita coba-coba aja. Kita coba aja foto. Nanti kita pada saat kita pindahkan ke laptop, kita akan melihat mana yang menarik untuk ditampilkan gitu. Nah, terus the bird's eye view, angle yang diambil dari ketinggian untuk melihat sudutnya. Kadang-kadang, nah kalau ini biasanya kita harus memakai kursi atau apa untuk mendapatkan the bird's eye view. Misalkan ya kita ke sudut ruangan kita pakai kursi, ya, tangan kita fotonya kita di atas, ya. Jadi seakan-akan foto dari foto ke atas ke bawah itu kelihatan memperlihatkan ruangannya luas gitu. Oh, gitu. Baik. Nah, iya Pak Raymond. Itu untuk the bird's eye view. Tapi beda dengan high angle. Kalau high angle tuh lebih tinggi dari Pak Arad. Pakai kursi, saya foto dari atas ke bawah gitu. Terus kadang-kadang misalkan saya dari kalau rumah yang ada void-nya, saya dari void atas, saya foto dari atas ke bawah. Oh, oke, baik Pak. Baik. Kalau yang kelihatan ya, biar. Oke. Pada mungkin agak putus-putus ya. Pak Raymond, bisa Pak Raymond? Pak Raymond, oke. Jadi saya akan summarize sedikit ya. Jadi ada beberapa angle yang Anda bisa cari, Anda bisa terapkan nanti untuk foto properti. Satu adalah eye level, setinggi arah mata lurus memandang. Jadi benar-benar Anda memposisikan handphone Anda sesuai pas benar-benar secara Anda memandang mata Anda di mana, Anda posisikan seperti itu, gitu ya. Misal seperti ini ya. Terus the bird's eye view itu adalah yang tadi Pak Raymond bilang kalau kita mau supaya ruangannya terlihat
luas, nah kita bisa pakai alat bantu ya, kursi gitu ya, kursi atau apa. Nanti kita bisa berdiri di atasnya, lalu kemudian kita baru foto. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau high angle yang benar-benar kita mau lihat cuman oke, dari atas aja gitu. Mungkin ruangannya yang nggak terlalu besar atau apa, Anda bisa high angle. Kalau low angle benar-benar yang bisa kelihatan dari contoh kita mau dari bawah gitu. Halo. Ada nggak apa-apa? Halo. Iya, bisa Pak Raymond. Pak Raymond. Yes, Pak. Oke, Pak Raymond. Pak, mukanya nggak kelihatan, Pak. Iya, sebentar. Siap. Sebentar, kok tadi hilang. Mungkin ini ya, apa sinyalnya ya? Ya, koneksi mungkin, Pak. Koneksi sebentar. Ya. Tenang. Oke. Ya, kok masih sama? Bentar. Oke, ya. Oke, Pak. Lagi. Oke. Ya, tadi sampai apa? High level ya? Oh, oke. High level ya lebih tinggi dari pandangan mata ya. Jadi dari mata segini, di atasnya sedikit gitu loh. Lalu yang terakhir itu low angle. Low angle itu pengambilan gambar dari angle yang lebih rendah dari mata ya. Jadi itu bisa di mata kaki kita ya, di mata kaki kita atau di sebatas mata kaki sampai ini bisa juga dipakai untuk memperlihatkan bahwa ruangan itu mempunyai ceiling yang tinggi misalkan. Jadi ceilingnya tinggi, kita mau memperlihatkan bahwa ceilingnya tinggi, ya kita bisa foto dari low angle dari posisi bawah ke atas gitu loh, Pak. Ya, untuk menunjukkan biar kelihatan luas gitu loh ceilingnya. Setuju, Pak. Setuju. Ya, atau juga misalkan fasad rumahnya mewah nih, keren. Kalau kita foto dari depan namanya tapi jongkok mungkin dari bawah ke atas itu kita mesti foto sendiri, Pak. Makanya akan seperti apa gitu fotonya gitu, Pak. Gitu. Ya itu ini ya, kita memang kalau misalkan tadi kalau yang Bapak bilang kalau yang bird's eye view itu memang kita butuh bantuan ya, karena kalau kita kurang tinggi mungkin kita nanti kita pakai bangku gitu ya Pak ya, kursi kita bisa ke atasnya baru bisa. Ya, atau kalau punya tripod pakai tripod. Mungkin lebih enaknya ya, Pak. Betul. Ya, atau mungkin monopod. Ya, betul. Monopod ya kita bisa jadi. Ya, monopod juga bisa. Ya. Ya balik lagi ya, betul. menghasilkan foto yang bagus memang harus ada effortnya ya, nggak bisa main foto-foto jepret-jepret. Iya. Memang harus ada effortnya sih. betul Pak. Ya, Pak. Gitu. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Oke, next ya. Nah, kalau pencahayaan mungkin tadi kita udah singgung. Oke, pencahayaan. Mungkin boleh dijelaskan lagi Pak? Udah kita discuss ya. Oke. Baik. Oh, oke. Mungkin ada yang kita harus kenapa? Ada beberapa tambahan Pak, mungkin yang dari slide ini Pak, yang belum tadi kita bahas. Oh, oke. Pencahayaan tadi kurang lebih saya udah singgung ya, untuk pencahayaan alami itu lebih baik daripada pencahayaan buatan. Nah, tapi kita juga bisa memasukkan unsur-unsur lain, misalkan foto itu bisa menjadi kelihatan hidup. Misalkan nomor satu saya bilang foto yang jujur, misal ada orang yang sedang melakukan aktivitas. Misalkan gini, kita mau foto ruang kerja. Kita mau memperlihatkan ruangan ini hidup gitu ya kita memberikan objek di situ Pak, misalkan ada orang lagi kerja, nah, kita bisa foto ada orang lagi kerja, tapi maksudnya itu foto yang jujur gitu, jadi sesuai dengan fungsinya. Misalnya kalau ruang orang yang misalnya kolam renang, ada yang berenang, anak-anak berenang, nah itu kan jadi menarik. Ini biasanya dipakai oleh developer, Pak. Coba Bapak lihat brosur-brosur developer. Ya kan? Ada orang lagi fitness, ya kan? Ada orang lagi berenang, ya kan? Ada orang lagi makan, ya. Ini dipakai, Pak. Itu untuk foto gitu loh, Pak. Gitu loh. Nah, terus yang kedua, rincian arsitektur yang diperindah dengan pencahayaan alami, ya. Tentu saja ini maksud saya pencahayaan alami lebih bagus daripada pencahayaan buatan. Tapi kalau misalkan kurang cahaya harus ada pendukungnya gitu. Nah, nomor 3, interior dengan dekorasi yang menarik. Nah, ini
biasanya tadi yang balik lagi ke tadi ya. Jadi misalkan ya sesuai dengan fungsinya, ruang keluarga ya ruang keluarga, dan interiornya harus sesuai dengan ruang keluarga. Nah, yang keempat ini Pak, yang menarik Pak, ini jarang sekali orang pakai Pak, property agent Pak, pemandangan malam hari Pak. Kenapa? Ini penting Pak. Kadang-kadang kita anggap ngapain sih foto rumah malam hari gelap nggak kelihatan kan? Nah, kalau foto kalau properti kita punya properti mewah, apalagi propertinya itu punya lightingnya bagus malam hari, Pak. Nah, itu kita bisa pakai, Pak. Nah, foto yang bagus untuk foto malam hari itu jam 5:30 sore sampai jam 6:30, jangan lewat. Karena kenapa? Ya karena kenapa? 5:30 itu masih dapat pokoknya antara 5:30 lewat sampai jam 6 lewat deh. Jam 5:45 sampai jam 6:15 deh. Ya, kenapa? Kenapa Pak? Ini menarik Pak. Karena apa? Karena kalau kita foto jam segitu, kita masih dapat langit biru, terus kalau lampunya dinyalain Pak, lampu propertinya, rumahnya. Taman atau lampu-lampu yang... Lightingnya kan, ya, Pak. Iya, lampu taman, atau lampu sorot ke bangunannya, itu rumahnya jadi hidup dan menarik Pak. Benar Pak. Itu jadi membuat kesannya, rumahnya elegan ya gitu. Dan kadang-kadang customer kan juga begitu, mau lihat mau beli rumah nggak hanya lihat di siang hari atau pagi hari, dia kadang-kadang lihat malam hari kan, suasananya gimana nih, gelap nggak lingkungannya. Nah, kalau ada foto malam hari yang menarik yang seperti itu, lightingnya bagus, ya itu bisa dipakai Pak. Bisa dipakai ya. Itu jarang sekali ya. Memang harus rumah yang menarik ya gitu loh. Tapi harus ada lampunya, jangan sampai rumah kita foto yang nggak ada lightingnya, lampunya sama juga bohong Pak. Gelap doang. Gitu. Takutnya malah ada itu yang berbeda Pak. Ya, yang pakai baju-baju putih. Nanti yang adanya itu nanti Pak. Nanti yang adanya penampakan Pak. Iya. Ya, betul. Apalagi rumah tua, angker lagi. Wah. Ya, itu Pak. Ya, itu yang fotonya langsung kabur pakainya. Oke. Oke, siap. Kita lanjut ya. Oke, nah ini Pak, aplikasi foto. Nah Pak, yang perlu digunakan apa aja? Ya, saya mungkin share sedikit untuk aplikasi foto yang bisa digunakan. Iya Pak. Oke, ya ini suaranya putus-putus. Oke, aplikasi foto saya biasanya pakai foto editor Pak. Foto editor ini seperti Photoshop, tapi dia dipergunakan untuk handphone ya Pak, aplikasi Android ya. Dan ini saya senang sekali pakai foto editor, kayak saya bisa edit bukan hanya kita memberikan cahaya tambahan atau warna tambahan, tapi saya bisa edit bikin suatu brosur atau flyer di sini, jadi lengkap gitu loh. Mirip-mirip sama Photoshop gitu loh di laptop ya atau di PC. Oke. Memang edit harus belajar step by step untuk menggunakan foto editor karena nggak gampang, kalau orang awam mungkin agak bingung gitu. Nah, yang kedua saya juga kadang pakai InCollage Pak. InCollage atau Photo Collage itu untuk meng-collage foto menjadi suatu kesatuan. Misalkan ya fotonya banyak, saya mau collage jadi satu, nah saya pakai ya InCollage ini. Dan juga terus saya kadang saya baru aja Pak pakai Snapseed Pak. Snapseed karena untuk edit warna-warna itu cukup menarik juga. Nah, yang keempat ini Canva nih. Saya lagi belajarin Canva Pak, karena itu bisa menjadi bikin flyer Pak di Canva langsung gitu Pak, dengan menarik gitu. Ini, nah memang ini beberapa kalau misalkan mau lanjut itu bayar ya, gitu, bayar. Nah, kalau kurang juga, kadang saya pakai Photoshop Express. Nah ini juga untuk fitur-fitur efeknya bagus gitu untuk Photoshop. Jadi ya kalau misalkan mungkin foto properti kan nggak sampai efeknya terlalu berlebihan ya. Ya, nggak pakai filtering seperti Instagram lah Pak. Ya, filter apa ya. Ya, nanti kalau gitu ya itu nggak apa-apa kalau misalkan edit di situ dan menarik ya nggak masalah, teman jangan berlebihan. Oke, siap. Gitu. Nah Pak, banyak kan yang bertanya juga gini Pak, kita perlu pakai PC nggak sih Pak? Berarti atau handphone aja sudah cukup sebetulnya Pak untuk edit foto? Oke.
sebenarnya kalau udah paham edit foto, handphone cukup Pak. Saya juga beberapa pakai handphone kan Pak. Udah jarang pakai PC ya. saya biasa pakai handphone. Itu benar. Tapi kalau memang lagi nggak sempet, maksudnya kan kadang-kadang kalau saya kan pakai SLR saya pindahin memory cardnya ke laptop dulu, nggak mungkin ke handphone karena besar kan memorinya. Ya saya pindahin ke laptop, nah saya edit sedikit, terus saya kirim ke handphone. Karena kalau saya kurang puas, saya edit lagi di handphone gitu Pak. Gitu loh. Ya jadi handphone itu cukup semuanya bisa lah sekarang ini Pak. Iya Pak. Gitu. Jadi makanya luar biasa ini, penemuan luar biasa nih. Gitu. Kayak saya ingat Pak dulu waktu zaman saya pakai kamera SLR yang ada filmnya Pak. Itu kalau mau cetak Pak, cetak mesti pakai kontak print yang satu gitu kan, dipilih-pilihin. Biayanya lumayan Pak, double kan. Iya. Kalau sekarang kita, semua gampang lah gitu loh. Semua Bang. Jadi enak bener lah untuk zaman sekarang gitu. Kalau dulu kan kita hanya dibatesin gitu kan, kalau kita pakai kamera film dulu kan kita dibatesin hanya berapa film, berapa foto, abis itu kita mesti ganti gitu kan. Kalau sekarang mah itu Pak, seberapa besar cut aja. Betul. Dulu cuma 24, 36 gitu kan. Nah kalau 24 kita nggak mungkin cetak satu-satu Pak. Dulu saya kontak print namanya Pak. Jadi kontak print semuanya kelihatan, baru dipilih, baru cetak lagi. Itu kan wasting money juga Pak. Iya. Dulu saya masih zaman itu tuh, waktu 2003, 2004 saya cetak properti masih pakai itu juga. Gitu loh. Saya ingat juga tuh kalau misalkan dari kantor nih, kantor setelah udah ngambil dari MB listingannya, itu kita scan satu-satu tuh fotonya Pak. Oh iya betul. Ya betul. Sempat di scan juga. Aduh. Jadi wasting time banget dulu ya. Dulu wasting time banget sih benar-benar. Tapi ya sekarang dipermudah, maksudnya enak lah gitu loh. Zaman sudah berubah ya. Iya, zaman sudah berubah. Udah tapi kesannya jadi kayak kita tua dong. Ya, kita enggak lah Pak. Kita tetap Pak, jiwanya muda Pak. Oke, sip. Lanjut Pak. Nah ini next. Oke. Foto nah, ini. Ya, ini contoh foto yang sudah saya buat ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa foto tampak muka ini, Bapak Ibu bisa lihat itu kelihatan wide karena saya pakai kamera wide angle. Saya pakai kamera lensanya wide angle. Jadi kelihatan rumahnya lebar. Lalu kalau saya foto, biasanya saya foto dari depan, terus saya foto taman. Nah, foto taman kalau kita mau menceritakan bahwa tamannya asri, ya kita lihat dari sudut angle sebelah sini, oh ini tamannya asri. Jadi kalau tadi sebaliknya, kalau kita memperlihatkan bahwa garasinya muat 2 mobil, ya sudah pasti angle-nya kita berubah gitu loh. Dari dalam rumah keluar gitu loh. Itu untuk memperlihatkan garasinya lebih luas. Nah, masuk ke dalam interior rumah, ya Bapak Ibu bisa lihat di foto yang kedua atas tengah, itu kan dia langsung dari posisi eye levelnya itu sama dan langsung memperlihatkan bahwa ada foto ada ruang makan sama ruang keluarga dan langsung ujungnya ada taman kan. Jadi itu memperlihatkan menceritakan bahwa rumah ini luas dan langsung bisa kelihatan ke taman belakangnya. Nah, tapi sebaliknya dari foto yang bawah itu memperlihatkan bahwa dari sisi yang lain, dari view yang lain bahwa ruang keluarga ini luas dan juga ada tangga nyaman gitu loh. Ruang keluarga luas, nyaman dan ada tangganya gitu loh. Jadi kelihatan kalau buat kumpul-kumpul keluarga menarik nih gitu loh, ya kan. Nah, lalu foto yang selanjutnya yang pojok kanan atas itu memperlihatkan bahwa setelah ruang tamu itu ada dapur bersih sebenarnya ini, tapi dia bikin kayak bar gitu loh, untuk breakfast lah gitu. Ya, saya memperlihatkan bahwa perpindahan dari ruang tamu ke ruang selanjutnya itu ada. Jadi saya foto 2 ruangan ini Pak, 2 ruangan. Jadi saya memperlihatkan perpindahan dari foto ruang tamu ke ruang dapur bersih gitu Pak. Nah, yang di bawahnya itu ada foto taman belakang ya. Saya ambil dari angle sisi sini. Karena apa? Karena saya memperlihatkan bahwa taman ini lebih meskipun kecil tapi memanjang, jadi kesannya luas dan masih ada tangga ke atas untuk ke ruang servis gitu.
Dan bisa juga sebaliknya. Saya ada foto yang sebaliknya sebenarnya dari sisi tangga ke sini. Cuman saya lihat view-nya kurang bagus gitu. Jadi saya pakai yang view-nya dari sini gitu Pak. Gitu. Jadi biarpun sebanyak apapun kita foto, nanti kita pasti harus milih lagi ya Pak ya? Nggak bisa main. Harus milih. Berat aja. Harus. Semuanya tampilin. Ya, pasti Pak. Itu sekali foto Pak, itu saya bisa 50 kali Pak, lebih Pak. Kadang-kadang saya pilihin satu, mana nih yang bagus, yang saya bisa buat tampilin untuk. Betul. Semakin banyak kita foto, semakin banyak bisa kita pilih ya Pak. Nanti yang terbaik yang mana ya Pak? Iya, betul. Oh ya, balik lagi Pak Feriko, itu yang mengenai tampak muka, itu kan langitnya sedikit putih ya. Itu sebenarnya saya sempat foto itu pagi Pak. Pak. Kalau nggak salah jam 10-an deh. 10-an gitu loh. Harusnya memang pada saat itu saya pengen dapetin langit biru, teman pada saat itu langitnya nggak biru gitu loh. Jadi ya sudah, akhirnya ya seperti ini gitu loh. Tapi tetap aja pencahayaannya bagus ke rumah ini gitu loh. Betul. Gitu, Pak. Dan nanti ada foto selanjutnya Pak, yang menarik nih. Kita tunjukin foto selanjutnya. Nah ini. Oke. Nah ini foto selanjutnya. Nah ini foto selanjutnya saya juga sangat pada saat foto saya sangat kaget. Kenapa? Saya foto ini jam 11:30 siang kalau nggak salah. Oh udah mau. Jadi iya udah siang dan saya dapat langit biru. Saya kaget Pak. Apakah ini mungkin karena PSBB saat itu ya? Karena orang jarang aktivitas, jadi polusinya lebih sedikit. Jadi pada saat itu saya kaget Pak. Ini kok pas saya lihat di kamera saya, kok langit biru ya? Saya foto lagi. Langitnya biru nih, bagus nih. Jadi saya nggak perlu banyak edit lagi gitu loh. Karena memperlihatkan bahwa rumah ini menarik gitu. Dan karena ini rumahnya karena ini rumahnya kecil, tapi saya pakai lensa wide ya. Jadi kelihatannya rumahnya besar ya. Padahal tanahnya ini cuma 105 Pak. Oh, gitu. Oke. 105. Ya, jadi menarik gitu loh. Dan setiap saya pasang status di PPWA saya, banyak yang nanya Pak, rumah ini Pak. Banyak yang nanya gitu. Padahal cuma bilang, Pak, kerennya rumahnya. Nah, gitu. jadi lucu juga gitu. Memang menarik ini. Nah, oke, saya cerita selanjutnya. Di bawahnya fasadnya ini nih ada lingkungannya. Biasanya saya foto juga lingkungannya. Jadi memperlihatkan bahwa lingkungannya jalannya cukup lebar gitu ya Pak ya? Iya, saya mau ceritakan bahwa lingkungannya ini cukup lebar jalannya gitu. Lalu kita masuk ke posisi foto yang tengah. Foto yang tengah ini saya ada dua angle. Satu angle dari sisi dalam ke pintu tamu. Nah, itu melihatkan bahwa ruang tamunya ini cukup luas dan pintunya juga lebar, dan juga angle dari selanjutnya gitu loh. Ada satu angle dari pintu ke dalam, cuman saya nggak sertakan karena agak kurang bagus gitu. Nah, selanjutnya foto yang kanan atas ini foto dari tengah ke dalam ya, tengah dalam ke luar, memperlihatkan bahwa ini sebenarnya ada ruangan. Ini sebenarnya mau dibuat dapur bersih tapi nggak jadi sama ownernya, jadi ditaruhlah rak dan kulkas gitu loh. Ya sebenarnya ini ruang makan gitu, tapi nggak difungsikan sebenarnya. Nggak apa-apa, saya cuma memperlihatkan bahwa ini ada perpindahan dari ruang tamu ke ruang makan tuh seperti ini gitu. Saya menceritakan. Nah kalau di bawah ini ruang kamar tidur utama. Memang kamar tidur utamanya udah cukup luas ya. Jadi saya foto dengan lensa wide tambah luas lagi gitu. Jadi memperlihatkan nih kamar utama cukup gede dan masih bisa sebenarnya masih bisa difungsikan, diberikan interior lain untuk pemanis ya. Kebetulan rumah ini baru dan memang ownernya mau jual, jadi belum sempat dibuat interior, masih ruangan gitu loh. Jadi masih kosong gitu. Berarti ada perbedaan nggak sih Pak kalau foto dari yang unfurnished dengan yang semi furnished mungkin, atau mungkin yang tidak ada furniture sama sekali Pak? Bisa kasih tips mungkin Pak? Oh ya memang beda ya. Kalau foto ada furniture-nya itu kesannya menarik dan itu membuat kita punya yang melihat juga melihat rumah ini keren dan bagus ya gitu. Tapi kalau dengan kosong memang jadi hampa gitu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, seperti kita explore aja angle-nya. Jadi supaya
memperlihatkan bahwa ruangan ini cukup besar loh gitu loh. Dan masih bisa ditata untuk furniture-nya. Jadi sebisa mungkin perlihatkanlah sudut-sudut ruangannya itu, jangan jadi supaya ada gambaran dari yang melihatnya bahwa saya bisa mengisi nih, misalkan saya isi meja di sini atau nanti saya ganti buffet di sini. Nah itu yang pasti tetap di foto aja nggak apa-apa, tapi memperlihatkan ruangannya yang cukup bisa cukup lebar gitu loh Pak. Oke, baik Pak, siap. Nah, kita beralih ke topik kedua nih Pak, ke tema kedua nih, yaitu video. Nah, kan kebanyakan sekarang sudah banyak nih yang kebanyakan sekarang sudah banyak yang pakai di YouTube gitu kan. Kalau misalnya mereka buatin videonya, entah itu screenshot dari foto-fotonya gitu kan, bisa kayak slideshow atau mungkin bisa juga kayak room tour. Nah, ini bisa dilakukan kalau misalnya video gimana Pak enaknya ya Pak ya kalau untuk properti? Oke, ya kalau video, nah ini salah satu cara untuk promosi listing kita supaya lebih hidup ya, lebih hidup dengan video itu lebih hidup. Jadi customer itu merasakan bahwa rumah ini menarik ya gitu loh. Jadi yang utama sebenarnya kita harus punya tema untuk membuat video ya, seperti tadi foto juga sama tema. Nah itu kita harus punya audio dan kita juga harus bisa editing gitu loh. Nah, kenapa nanti audio itu karena suara itu supaya nggak noisy juga. Kita harus punya speaker khusus untuk itu gitu loh. Gitu. Berarti memang ada musiknya lah istilahnya ya, jangan plain gitu. Ya, betul. Itu bisa dimasukin dengan musik atau dengan narasi suara kita juga bisa. Oke. Next-nya Pak. Ya. Nah, ini aplikasi video digunakan nih Pak. Ini aplikasi video yang saya pakai. Sebenarnya saya pakai Power Director. Nah, Power Director ini sebenarnya cukup mudah kalau orang udah biasa editing video ya. Cukup mudah menurut saya. Dan enak lah dipakai gitu loh. Nah, dan juga kalau ini biasanya harus langganan ya. Dan saya juga berbayar ini gitu. Nah, karena kalau langganan di video kita nggak ada tulisan Power Director-nya, jadi highlight-nya hilang. Biasanya ada watermark itu ya Pak kalau di videonya. Ya watermark ya. Jadi nggak kesannya gratis gitu Pak. Oke, nah Viva Video juga bisa pakai. Saya sebenarnya belum biasa pakai Viva Video. Beberapa minggu lalu saya sempat install, cuman kok agak ngehang ya di saya punya handphone gitu loh. Tapi saya lihat beberapa ini juga menarik dia menarik sekali. Cuma saya belum explore begitu dalam. Dia juga mudah digunakan dan juga ada tambah-tambahan efeknya dan segala macam itu juga bisa. Nah ya, yang ketiga saya pakai Quick. Kenapa? Quick ini simple kalau kita mau buat video promo Pak, buat listing kita. Kenapa? Jadi Quick ini seperti video klip musik gitu loh Pak. Jadi gambar-gambar aja yang kita masukin, jadi kita bikin kayak slide presentation. Nah sama Quick ini dimasukkan unsur. Kenapa? Slideshow gitu ya Pak, foto. Ya kayak slideshow tapi sama si Quick ini dimasukin unsur musik. Jadi perpindahan movement dari foto per fotonya ngikutin musiknya Pak. Ini yang unik Pak. Ya kan, misalkan beatnya tinggi langsung pindahnya cepat. Nah beatnya rendah dia explore-nya lama, pergerakannya lama. Nah Quick ini menarik untuk promo video ya. Tapi kalau untuk detail nggak terlalu menarik. Kenapa? Dia untuk promo aja supaya orang saya mau lihat di rumah gitu loh. Promo listing lah gitu loh. Jangan terlalu lama pakai Quick juga karena akan membosankan, karena kayak video musik jangan sampai lebih dari 2 menit itu agak kurang menarik. Oke, nah yang keempat saya pakai Filmora Pak. Nah Filmora ini menarik, saya baru belajar juga udah 2 bulan ini. Saya senang juga, simple juga. Jadi seperti Power Director tapi harus di laptop Pak. Gitu. Harus di laptop. Jadi ini harus punya skill untuk editing video yang bagus gitu loh Pak. Oke Pak. Siap. Berarti sebetulnya aplikasinya sudah ada semua ya Pak ya. Kita bisa sudah ada. Tutorialnya kalau misalnya tutorial kita cari di YouTube juga paling ya Pak ya.
Ya, bisa. Di YouTube saya juga kadang-kadang belajar sendiri di YouTube gitu loh, Pak. Coba yang penting sebetulnya satu sih, kita mau nyoba aja dulu gitu ya Pak. Ya, betul, betul. Mau testing gitu kan, kita eksperimen, nah entah lama-lama juga terbiasa dan kita juga udah biasa, kita bisa pakai tuh nanti aplikasinya gitu ya Pak. Betul, 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 Oke, betul. oke. Nah ada ini persiapan video listing Pak, boleh Pak? Oke, persiapan video kalau kita mau listing udah pasti kita mesti punya peralatan penunjang ya. Ya kamera atau smartphone atau tripod, mikrofon atau yang ada yang punya modal pakai gimbal, ya itu lebih menarik karena kalau gimbal itu apa namanya untuk apa namanya getarnya itu minimalisir getar atau shake-nya gitu. Nah, atau pakai tongsis, nah, tongsis juga bisa gitu loh. Tapi kalau teman-teman punya modal ya beli gimbal gitu loh, lebih menarik. Nah, kalau saya sekarang masih pakai ini, saya lihat nih. Untuk kamera untuk handphone saya saya sebenarnya kalau untuk itu saya pakai speaker tambahan di sini gitu loh. Ya. Halo? Halo, Nah, iya, iya Pak. ya, dan juga tadi saya, harus ada konsep dan temanya apa. Ya, tetap itu harus ada. Sama Mau seperti bikin foto video, listing ya Pak? kenapa? Sama seperti foto listing, video juga kita harus ada temanya gitu kan ya Pak? Harus ada temanya, ya, ya. Jadi itu mempengaruhi sudut angle mana yang kita memperlihatkan, Pak. Gitu. Mau kita memperlihatkan rumah ini dari selling point-nya rumah ini di mana, misalkan. Oh, rumah ini megah, ya kita pakai low angle, ya kan? Nah, atau kalau rumah ini kelihatan luas, ya kita pakai misalkan pakai bird eye view gitu loh, videonya. Nah, itu pengaruh dengan angle yang kita mau. Nah, teknik pengambilan gambar ini juga penting, movementnya. Movementnya gambar itu pan shoot ya, atau panning orang bilangnya. Jadi kalau, nah, saya ajarin sedikit, kalau misalkan kita video itu kesalahan pertama orang video itu harusnya kita harus megang kamera itu begini ya, di depan mata kita, eye level. Ya, jangan begini, jangan begini, jangan begini, atau begini. Dan kita nggak boleh menggerakkan kita punya tangan yang bergerak. Nah, kita bisa lihat ya, begini posisi saya. Nah, posisi saya begini, pundak saya lurus, tangan saya begini. Nah, yang bergerak bukan tangannya. Kenapa? Kalau tangannya yang bergerak, itu pasti akan shake, Pak. Akan kurang baik, akan getar, Pak. Gitu. Nah, tapi kita harus bisa menggerakkan pinggul kita atau punggung kita, begini, Pak. Gitu, Pak. Jadi tubuh kita, pinggul atau punggung kita ini sebagai tripod kita, gitu loh. Jadi jalan pun begini, gini. Jadi begini. Jadi bukan tangan yang bergerak ya, Pak ya. Badan kita. Badan kita, punggung kita yang bergerak gitu. Untuk tumpuan supaya nggak getar. Ini apa namanya videonya gitu loh, Pak. Nah, itu. Oke, Pak. Itu yang jadi poin utama. Terus footage itu kita harus bisa bikin foto-foto dari angle yang berbeda. Nah, dari bawah ya, dari ke atas gitu loh. Nah, itu footage. Jadi sebenarnya saya ada satu lagi till it ya. Jadi gini, sorry, kalau panning ya. Kalau panning itu begini. Pan shoot gini. Jadi ini objek kita videokan dari kiri ke kanan. Gitu ya. Terus kanan ke kiri. Itu namanya panning atau pan shoot. Nah, kalau footage kita itu sebenarnya footage itu bukan footage, sebenarnya saya mau nulis itu till it, Pak. Nah, till it itu dari bawah ke atas, Pak. Nah, atas ke bawah kebalikannya. Bawah ke atas ke bawah. Ya, ini kalau misalkan mau foto fasadnya yang megah ya kita dari bawah ke atas, kita kasih lihat wah megah gitu. Jadi itu till it namanya. Terus tadi apalagi ada lagi track in track out ya. Track in track out itu ini kalau bisa track in ini pakai tripod ya, pakai gimbal. Nah, tapi nggak apa-apa kalau kita pakai badan kita juga bisa. Jadi track in ini seakan-akan kita tuh mata kita maju jalan menuju suatu objek. Gitu, kayak gini
itu track in. Kalau track out mundur. Oke, zoom in, zoom out ya Pak ya? Beda. Kalau zoom in kan kita bisa zoom dari sini Pak. Oke, kita ngikutin gitu ya? Ya kita ngikutin. Jadi ya seakan-akan ini kan kalau video home tour nih eye level kita ngikutin kan, bisa jalan kan, jalan. Jadi misalkan dari pintu masuk ke ruang tamu dan pindah ke ruang keluarga. Nah itu kan sebenarnya ngikutin track in Pak, gitu loh. Nah tapi kalau kita mau memperlihatkan bahwa keluar, berarti track out gitu loh. Jadi kesannya ruang ini menjauhi. Ini mesti ada contoh sih sebenarnya sih. Mungkin next nanti ya, gitu. Jadi cukup menarik video ini, banyak sekali untuk pergerakan atau movement itu untuk yang kita bisa pakai di dalam video. Kadang-kadang ya kita belum memahaminya aja, karena kita terbiasa suruh video aja begini, video yang berantakan hasilnya. Videonya lah gitu ya Pak. Ya ngawur semuanya gitu. Jadi kita melihatnya pusing, jadi bawah ke atas ke bawah gitu. Nah, tapi kalau kita udah memahami Pak, itu akan menarik Pak. Gitu. Menarik. Itu aja sih Pak. Oke Pak, gitu. Siap. Oke. Bentar. Oke, nah ini ada beberapa YouTube video nih. Nah, saya akan sharing dulu Pak ya. Saya akan stop dulu. Nanti saya akan bukakan. Yaitu ada sharing video dari Pak Raymond nih. Bentar ya. Contoh aja. Contoh aja. Jadi Pak Raymond juga sekarang sudah jadi YouTuber nih. Jadi Pak Raymond ya, jadi beliau juga sudah ada YouTube-nya. Nanti saya sharing juga. Bentar ya. Ya. Sharing. Sebentar Pak. Saya akan sharing dulu. Sharing. Bentar, saya akan sharing beberapa video dari Pak Raymond. Oke. Nah, ini dia. Saya akan share ya. Sebentar. Masih loading ya? Iya Pak, bentar Pak. Ya nggak apa-apa. YouTube. Oke. Nah, ini adalah salah satu videonya Pak Raymond di YouTube-nya Pak Raymond ya, Pak. Suaranya menarik.
Bentar Pak. Ya, agak sedikit terputus ya tadi ya. Iya, betul Pak. Ntar kita ulang ya. Iya, iya. Ya, soalnya saya belum pindahin ke ini, ke laptop. Nggak apa-apa Pak. Sudah dari YouTube, misalnya bisa langsung streaming Pak. Iya, 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 iya. Sebenarnya ada satu yang ini Pak, yang video home tour, mungkin yang next slide ya, itu nomor 3. Itu saya mix dari video, saya perlihatkan dari gate utama rumah Resident One. Nah, ini. Oh ya, ini Pejaten. Nah, ini Pejaten. Nah, ini kemarin banyak yang respon dari video ini juga karena ya satu rumahnya cukup unik, ya, karena arsiteknya si Pak Tan Chang Ai, ya, Pak Tan Chang ini cukup unik kalau misalkan desain rumah, cukup simple dan ya memang memang stylenya dia, ruangannya itu terbuka semua seperti ini, ya, tropis ya. Gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya ini video promo listing ya, bukan video home tour. Ini promo listing supaya orang lihat rumah ini bagus dan mau survei gitu. Nah, ini ruang makan dan ruang keluarga. Iya. Semua kaca semua. Dan yang paling bagus ya rumah ini itu dari kolam renangnya. Oh, iya luas Pak. Manjang gitu. View dari kolam, ya cukup luas Pak. Seperti memanjangnya. Gitu. Nah, ini saya salah sedikit tuh, masih ada gantungan baju kelihatan lagi. Kurang. Bagus Pak, bagus Bapak. Tapi enggak kalau enggaknya, iya. Nah, ini ada lagunya kan? Ini ada lagunya. Betul. Jadi sebetulnya ini ya Pak. Kalau misalnya memang lebih bagus kalau misalnya kita introduksi juga ada lagunya Pak, nggak cuma hanya video aja gitu. Iya betul. Itu apa namanya, pakai aplikasi Quick Pak saya Pak. Oh, Quick tadi yang tadi Bapak bilang ya, kalau kita Quick ya. Nanya dari slideshow tadi, ya, tambahin teks gitu ya Pak. Iya, tambahin teks. Itu namanya promo listing ya Pak. Promo listing. Bukan home tour ya, bukan. Oke. Gitu. Nah, ini home tour nih Pak. Oh, ini home tour. Oke, sebentar. Nah, ini home tour. Nah, ini saya pakai Power Director kalau ini saya edit. Oh, pakai Power Director. Oke, Pak. Oh, ini agak putus-putus sih. Sebenarnya saya mau kasih lihat teknik penshoot, itu saya pakai penshoot tadi. Nah, ini juga pakai penshoot. Nah, ini coba kita ulang lagi coba ya, Pak. Bentar, kita ulang lagi aja, Pak. Iya, ya. Putus. Nah, ini kan dari kiri ke kanan kan? Nah, ini apa namanya, tilt it dari bawah ke atas. Movementnya, nama movementnya ya. Ini saya combine dengan penshoot dari kanan ke kiri. Gitu. Ya, jadi ini mendeskripsikan rumahnya lah ya Pak. Ya. Ini seperti apa gitu kan ya. Nah, ini kolam renangnya. Saya ini pakai penshoot dari kiri ke kanan. Kan kelihatan besar kan? Iya, betul. Sorry, kolam renangnya kelihatan besar. Iya. Nah, ini juga pakai penshoot saya. Cuman ini saya pakai track in nih, saya pakai jalan juga. Ya, saya waktu itu nggak pakai speaker, Pak. Ini jadi suaranya kecil. Saya harusnya pakai, bukan speaker, mikrofon. Pakai mic gitu kan, jadi, supaya suaranya lebih. Pakai mic, ya, lebih jelas, Pak, dan mengurangi noisy juga. Gitu.
Oh, ada yang bilang video nggak keluar nih, Pak. Masa? Nggak tahu yang lain pada terima nggak? Video mungkin keluar katanya. Mungkin nggak tahu nih. Bisa nggak sharing? Bentar. Nanti kalau nggak, nanti mungkin bisa subscribe nanti di Oke, ya. ya. YouTube saya. Ya. Nah, Pak, mungkin yang itu Pak Periko, yang home tour itu yang video ketiga, Pak. Coba bisa diklik ya, Pak, video ketiga. Boleh. Sebentar ya, saya coba sharing yang video ketiga ya. Ya. Ini saya pakai gabungan ya. Nah, ini saya dari mobil. Saya ambil dari mobil. Ya, ini saya memperlihatkan bahwa ini klasternya klaster Ruby di Resident 4. Jadi kita jalan menuju rumah itu. Nah, rumahnya ini. Itu gabungan video sama foto ya. Ya, gitu. Mantap Pak videonya Pak. Ya. Mantap tuh ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sekarang nggak cuma foto doang nih, kita harus pakai video juga supaya kita bisa kasih lihat bahwa oh ini loh ruangannya tuh seperti ini. Terus kemudian interiornya seperti apa, ada kolam renangnya seperti apa. Nah itu kayaknya lebih enak video sih Pak Raymond ya. Iya betul. Lebih hidup lah Pak, lebih hidup lah. Betul. Ya, kita juga bisa kayak ya semacam room tour ya, jadi tahu oh ini loh kayak gini kalau kita masuk ke dalam ruangan ini, keluar interiornya seperti eksteriornya seperti itu, tamannya seperti itu gitu ya Pak ya. Ya, sebenarnya sih kalau home tour tuh tidak boleh putus Pak, sebenarnya satu kesatuan gitu loh. Kalau kita videokan sebenarnya harusnya satu kesatuan karena kita mengikuti mata konsumen kita waktu pada saat melihat suatu properti, misalkan melihat rumah, nah pada saat kita masuk misalkan ruang tamu, mata kita kan melihat ke kiri ke kanan, terus masuk lagi ke ruang keluarga, kita lihat ke kiri ke kanan, terus misalkan ke ruang lainnya perpindahan. Itu sebenarnya kalau bisa jangan putus. Tapi kalau tadi saya mix ya, gitu. Ya, kreatif. Kalau home tour, kalau video promo beda lagi, video promo lebih pendek. Gitu. Oke, siap Pak, siap. Gitu. Nah ini juga ada nih Pak, kita sharing ya. Oh ya ini waktu zaman dulu, waktu itu awal-awal pengen buat masih sedikit berantakan, tapi nggak apa-apa. Itu di Bukit Golf. Saya akan memasukkan. Ya, saya mau jadi home tour tapi jadinya gabungan gitu. Di depan pintu utama rumah ini, ingin ketahui suasana dalamnya, mari ikut saya. Nah itu saya jelek ya, masih ada noisy itu ya. Saya salah itu. Tapi ya sudah terlanjur, saya upload aja. Ini seperti Bapak Ibu lihat, rumah ini masih keadaan terawat, lantai marmernya juga masih bagus, dan ada taman dan kolam renang di belakang. Kolam renang. Ya, Bapak Ibu, rumah ini berdiri di atas lahan luas tanah 1.400 dan luas bangunan kurang lebih sekitar 780. Bentuk tanah juga bagus, kotak. Jika Bapak Ibu ingin ketahui lebih lanjut, dapat menghubungi saya dengan Raymond
di nomor telepon 0816-181-3292. Terima kasih. Oke, siap Pak. Nanti mungkin kalau untuk lebih banyak lagi nanti bisa subscribe di YouTube-nya Pak Ya, ya. Ini saya akan bisa like and subscribe ya. Boleh Pak, promosi aja Pak. Kan sekarang kan saatnya untuk promosikan diri kan ya. Betul. Oke. Untuk sebelum kita tutup Pak, nah kita ada beberapa mungkin ada pertanyaan. Nah, kita mungkin bisa lihat nih ada pertanyaan. Mungkin dari Ibu Setiawati Wijojo. Nah itu kalau kita mau foto rumah klien, rumahnya banyak-banyak barangnya dan berantakan, apakah kita rapi-rapikan dulu rumah klien tersebut dan rumahnya masih ditempatin katanya Pak? Oh ya. Sebenarnya tadi udah dibahas ya. Jadi sebenarnya pasti harus rapikan dulu barang-barangnya ya, dan disesuaikan dengan fungsinya ruangan itu. Jadi jangan sampai berantakan. Ya, memang kita pasti ketemui lah kalau rumah yang masih dihuni pasti keadaannya itu berantakan gitu maksudnya. Jadi saya sempat dulu juga waktu pada saat prospek listing ketemu owner, terus dia bilang, Pak ini harus foto sekarang ya. Ya kalau ibu bisa ya sekarang, tapi kalau enggak ya nanti saya atur waktu lagi untuk kembali ke rumah ibu. Tapi dia bilang saya, oke Pak, kasih saya 15 menit. Nanti saya rapiin dulu. Waduh, langsung dirapi-rapiin sama dia tuh. Jadi ya memang masih agak sedikit kelihatan misalkan barang-barang apa, tapi ya at least sudah sedikit rapi lah. Terus saya bilang, ya udah Bu, nanti saya balik lagi, nggak apa-apa. Dia maksa untuk hari ini aja gitu. Oh ya udah, saya okay. Jadi memang harus rapi, karena kalau kita menjual sesuatu kan gitu, kita menjual barang gitu. Jadi kalau misalkan yang tidak rapi, berantakan, ya konsumen juga nggak mau lihat, nggak akan tertarik gitu loh Pak. Gitu. Ya seperti tadi tuh yang foto yang tadi langitnya biru, ya itu pas kebetulan dapat langit biru, itu banyak sekali respon gitu loh dari foto doang gitu. Jadi ya begitu, mesti menarik gitu loh. Jadi kalau makanya faktor pendukung ini bukan hanya di interior tapi di eksterior juga. Jadi jangan sampai misalkan foto tampak depan rumah, ternyata saya lupa pada saat saya foto, saya pindahin ke laptop, saya baru sadar, wah ternyata ada sampah di taman sedikit. Aduh, saya bilang, ya mau nggak mau saya edit, saya crop sedikit gitu. Nah, tapi ya kalau bisa kita amati dulu, bersihkan dulu yang di luar ruangan supaya kelihatan menarik gitu loh Pak. Gitu loh Pak Faiko. Betul. Soalnya memang banyak Pak, saya juga sharing nih sedikit, jadi banyak listingan yang masuk ke Indonesia nih. Nah, ada waktu itu saya pernah memilih beberapa foto ya, kalau waktu saya tunjukkan di SST bahwa ini fotonya maksudnya tidak bagus gitu. Contoh yang paling gampang ya, ada rumah yang mau rumah biasa aja, mau rumah yang super mewah pun, ada beberapa yang masih asal foto yaitu masih ada jemuran Pak. Itu deh. Mengerikan tuh Pak. Nah, itu tuh. Kalau jemuran sih, kalau misalnya memang kalau spray yang kotak itu ya bantal sih nggak masalah. Kalau jemurannya yang masalah itu adalah bulut-bulut dan segitiga-segitiga. Nah, itu yang masalah tuh, Pak. Nah, itu jadi masalah. Benar. Mesti dibersihkan dulu memang ya, Pak. Iya, mestinya dibersihkan dulu. Makanya kalau mau foto tuh kita mesti perhatikan lingkungan sekitarnya. Ya, kita mesti aware lah. Oh, ada ini. Oh, ini nggak bisa nih, jelek. Oh, jangan gitu. Nah, kalau ketahuan ya pindahkan aja dulu gitu. Nah, tapi kalau misalkan masih kita bisa edit, ya kita edit. Tapi kalau kita punya skill editingnya yang kurang bagus, ya pasti tetap kelihatan lah gitu. Ya, kalau bisa tetap dipindahin lah. Makanya kalau mau foto jangan asal foto, perhatiin dulu lingkungan sekitarnya. Iya. Soalnya banyak juga yang terjadi tuh sekarang tuh jadi ada tukang jualan gitu kan di depannya. Nah, itu gimana tuh? Nyiasatin itu tuh apa tunggu tukang jualannya keluar dulu atau pindah dari situ baru kita foto atau kita minta izin dulu atau gimana Pak enaknya? Oh iya, ya pasti harus kita minta mereka untuk pindah dulu sementara gitu. Itu saya juga pernah alami juga, ada tukang apa dulu toprak apa ya.
Nah, terus pas saya mau foto, pas kebetulan ada orang beli di situ. Ya, saya bilang, Bapak masih bikin berapa? Oh, bikin dua piring lagi. Oh ya udah, saya tunggu aja. Habis itu, maaf ya Pak, saya mau foto. Ya udah, saya terpaksa tungguin gitu loh. Ya, kalau itu saya foto dalam dulu, habis itu saya balik lagi keluar gitu loh. Gitu. Ada juga. Nah, yang kadang tuh yang kalau kita sulit pada saat video Pak. Kalau foto kan kita bisa kita misalkan gini Pak. Saya pernah nih ada rumah terus ada warung gitu loh Pak. Nah, warung. Nah, kan ini agak sedikit kurang bagus ya. Kalau foto kita bisa lah kita cari dari angle yang lain. Oh, angle ini warungnya hilang. Oh ya udah, tapi bagus. Oke, kita pakai. Tapi kalau video kan kita harus memperlihatkan lingkungan, Pak. Lingkungannya kan. Nah, mau nggak mau sebenarnya ya gimana caranya bahwa tukang tadi yang jualan tukang jual itu kita tutupin pakai apa lah gitu, pakai mobil atau apa gitu. Ya, supaya nggak kelihatan gitu kan nanti wah jualan rumah tuh ada warung dari saya warung gitu loh. Nah, oke, ini ada yang nanya nih Pak Ferry, menarik nih. Boleh Pak. Bagaimana kalau kita foto rumah tapi rumah itu sudah tua atau lama, ada teknik khusus supaya cepat terjual? Nah, ini sebenarnya good question. Saya sebenarnya mau share tadi video ya yang ada rumah tua, cuman ya itu tadi saya cerita, saya baru sadar pada saat saya itu kok ada sampah, jadi saya nggak liatin di sini gitu loh. Jadi nggak enak. Jadi gini, kalau mau foto rumah tua, ya at least tetap yang utama kalau menurut saya, kalau rumahnya jelek dan nggak bisa dipakai, kalau bisa jangan. Foto lingkungannya aja, misalkan jalannya, ya jalan-jalannya. Nah, kalau untuk tanahnya, kita kasih bentuk tanah, gitu. Kita kasih bentuk tanah. Atau Bapak Ibu ngambil dari Google Map, foto dari atas. Atau Bapak Ibu punya modal pakai drone, ya fotonya dari atas ke bawah. Karena untuk memperlihatkan bahwa rumah ini tua, hitung tanah aja kan. Jadi ya kotak aja gitu loh. Kotak apa enggak kan kelihatan batas-batasnya. Tapi kalau foto dari depan ya memang agak sedikit kurang menarik. Kalau bisa foto jalannya aja atau foto dari atas, pakai drone atau ambil dari street view-nya Google Map juga bisa. Street view dari Google Map. Dari Google Map kan ada tuh view-nya kan. Dari atas ke bawah. Nah, itu saya biasanya ngambil begitu, Pak. Jadi supaya memperlihatkan lingkungannya gitu. Karena kalau misalkan kadang-kadang rumah tua yaitu feel-nya orang beda ya. Gitu. Feel-nya orang beda. Jadi kadang-kadang ya kalau bisa kita tonjolin lingkungannya aja. Lingkungannya oke nggak? Gitu. Kalau lingkungannya oke, mendukung harga propertinya itu supaya lebih keangkat gitu loh Pak. Tapi kalau kadang-kadang kalau lihat rumah tua pasti kan orang ini rumah tua nih paling harganya segini ya, maksudnya gitu loh. Nah, kita kasih tahu lingkungannya biar yang menarik dulu buat mendukungnya. Gitu. Pak, ada lagi Pak, kalau saya sering terjadi gini, kalau foto tanah tuh Pak, foto tanah ada tips nggak sih kalau kita mau foto tanah? Kalau foto tanah kan gampang sebetulnya. Oh, tanahnya aja kita foto, tapi ya nggak begitu juga gitu kan, maksudnya ada tips and trik. Nah, itu tadi Pak, balik lagi. Kalau kita punya modal Pak, kita pakai drone Pak. Pakai drone. Nah, itu lebih enak karena kita memperlihatkan situasi dari tanah tersebut dari atas dan kita bisa blok dia punya bentuk tanahnya kan gitu loh. Jadi jelas gitu loh. Ya kalau kita terbatas, kalau kita punya budget terbatas ya kita ngambil dari street view-nya Google Maps dari Google aja, dari Google Maps ya, dari Google Maps. Terus tapi paling kita blok aja nanti ini. Nah, kita blok aja. Ya. Ya gitu, sama kita tampilin bentuk tanahnya gitu loh Pak. Gitu. Saya rasa sih itu karena kalau tanah itu udah pasti orang kan pengen tahu sebenarnya apalagi tanah luas ya. Batasnya di mana sih gitu, bentuknya seperti apa sih, ya kan gitu loh. Ya nanti lingkungannya juga boleh difoto, pendukungnya gitu loh juga boleh. Tapi memang bentuknya yang utama kalau tanah itu. Oke. Yang mau diperlihatkan. Gitu loh. Ada lagi mungkin, ada lagi pertanyaan mungkin
Wow, tuh Pak Raymond katanya dari Yus Indrajaya Pak. Pak Raymond kalau buat flying video tanya, satu mulai dari mana Pak? Jalan raya, depan rumah, depan pagar, depan luar ke dalam, carport, teras, bodoh. Panjang amat pertanyaan. Ya boleh tuh Pak, nanti mungkin dibaca dulu aja Pak. Oke. Oke. Maksudnya flying video itu apa? Mungkin pakai drone kali ya. Flying video itu maksudnya pakai drone atau pakai apa? Halo? Halo, iya Pak. Halo. Terus ya Pak. Halo? Halo, ya, pakai drone kali ya. Mungkin ya, kayak Pak, kalau flying video nggak mau. Iya, terputus. Oke. Terbang Pak. Iya, oke. Handphone terbang sendiri Pak. Oke. Ya mungkin itu kali ya pakai drone ya. Pakai drone ya yang pertama kita bawa ke atas ya kan, biasa kan begitu. Jadi memperlihatkan bahwa rumahnya bagian depan dari depan ya, jangan dari dalam Pak. Karena harus dari depan karena mau memperlihatkan bentuk dari bangunan tersebut atau lingkungan dari objek tersebut. Ya, nah, mungkin saja dari depan rumah. Pak. Takutnya kurang jelas nih Pak Raymond. Saya mempersilakan Pak Yus Indrajaya ya, supaya kalau misalnya beliau mau ngomong boleh nih, dia sudah raise hand. Oh, oke, silakan. Ya, silakan. Selamat sore, selamat siang Pak Yus Indrajaya Pak. Kedengeran Pak? Di unmute Pak, tolong untuk mikrofonnya biar bisa nanti bisa bertanya langsung dengan Pak Raymond. Pak Yus Indrajaya, mohon Pak di unmute dulu mikrofonnya biar bisa bertanya langsung ke Pak Raymond. Bisa. Malah hilang. Oke, nggak apa-apa, Pak. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ya. Pertanyaan lagi nih, ada satu lagi, Pak. Pak Raymond, kalau pakai drone, apakah harus ada izin khusus, Pak? Soalnya saya dengar seperti itu, katanya. Kata Vivi Hamdan. Silakan, Pak. Oh, oke. Ya, saya rasa sih gini ya, kalau misalkan kita pakai drone, kita bukan di wilayah pemerintahan. Maksudnya, kayak misalkan di daerah ring satunya pemerintahan, saya rasa itu bisa ya. Tapi kalau misalkan Bapak mau bikin pakai drone untuk di daerah Hayamuruk atau apa, mungkin agak sedikit terganggu di sana ya. Tapi menurut saya kalau di perumahan, nggak harus ada izin ya untuk itu ya. Karena kan kita shootnya cuma sebentar gitu loh. Sudah hadir bersama kita, Pak. Boleh Pak, halo. Kan Pak Yus Indrajaya kalau misalnya mau bertanya ke Pak Raymond, Pak. Kedengaran? Halo. Ya, halo Pak Yus. Ya, halo Pak Yus. Ya, gimana Pak Yus? Gimana Pak? Kedengaran? Tapi kan posisinya dia. Pak, sorry terputus-putus Pak. Halo. Halo, iya Pak. Gimana Pak? Bisa tolong diulang, Pak? Halo. Ya. Kedengeran? Halo. Halo, Pak Yus Indrajaya. Ya, jelas, Pak. Ya. Waktu bikin video. Ya, dengar, Pak. Jelas sekali. Oke. Halo. Ya, dengar, Pak. Oke. Ya, dengar, Pak. Oke, baik, Pak. Silakan, Pak. Ya, Pak. Jelas. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Pak Raymond. Bapak tadi kasih contoh kan bikin video posisinya dia. Ya, gimana? Putus-putus ya? Pak Re, jalan perlu di syuting itu mana dulu Pak? Sama sih, temboknya atau lantainya atau plafonnya dulu yang pas gitu, enaknya di mana? Oh, oke. Pak Raymond, jadi gini, Pak Yus Indrajaya itu kalau misal pada saat kita pertama kali mau introduce rumahnya pada saat di video, Pak, kira-kira mulai dari mana dulu Pak enaknya? Mulai dari
mulai dari lantainya dulu kah, misalnya dari lantai masuk ke pintu, baru masuk ke ruangan, atau gimana Pak? Mungkin seperti itu kali ya Pak Yus Indrajaya Pak ya? Ya, betul. Ritmenya, urutannya. Urutannya. Kalau kita supaya mau bisa enak. Konstannya seperti apa nih? Mau masuk dulu kah, terus ditunjukin dari lantainya ke atas, atau seperti apa Pak? Gitu maksudnya kali ya Pak? Oh, oke. Iya, betul. Kira-kira gitu. Sehingga orang nggak usah datang, udah tahu semua gitu. Oh iya, oke. Oke, Pak Yus, thank you pertanyaannya. Ya, thank you Pak. Silakan Pak, dijawab Pak Raymond. Sama-sama. Ya, makanya tadi kita harus setelah kita dapat listing atau propertinya, kita bicara rumah ya. Kita harus tahu dulu rumahnya desainnya seperti apa, selling point-nya di mana yang bisa kita tonjolin. Makanya kita harus punya tema atau konsep. Misalkan rumahnya itu bagus, megah, ya kita mulai tetap dari awal dari depan ya. Dari depan rumah itu kita boleh perlihatkan lingkungannya, lalu tampak depannya mau pakai low angle atau eye level, movement-nya juga sama. Ya, langsung kita masuk ke dalam rumah itu, misalkan masuk ke area pagar terus garasi. Nah, ini kalau kita bicara home tour ya Pak Feriko ya, home tour ya. Ya, betul. Berarti dari garasi kita bisa lihat juga, kita lihat dari sudut mana, misalkan sudut yang kiri, kita mau dari sudut kiri kita akan memperlihatkan kameranya movement pakai pan shoot pelan-pelan memperlihatkan bahwa garasi dan tamannya luas, misalkan gitu loh. Nah setelah itu kita berpindah lagi, jalan pelan-pelan, track in, masuk menuju ruang pintu utama. Nah, pintu utama bisa juga nih, misalkan ada teman Bapak yang di dalam yang bukain, ya. Jadi seakan-akan pintunya kebuka pelan-pelan, ya kan? Videonya masuk, terus kita lihat ke kiri ada ruang tamu, terus pelan-pelan ke kanan, pakai movement-nya pakai pensiun. Nah, lalu berpindah ke ruangan lagi berikutnya untuk pelan-pelan kita membuat ruangan itu, misalkan pakai pensiun lagi movement-nya supaya menarik. Jadi tetap Pak, dari ruang tamu, ruang keluarga, ya, ruang makan. Nah, misalkan kalau misalkan dari ruang keluarga, view-nya ke kolam renang, wah ini menarik nih. Ya berarti itu dulu yang kita shoot Pak, baru ruang makan. Jadi keunggulan rumah itu dulu yang kita perlihatkan Pak. Ya misalkan kalau misalkan nggak ada kolam renang, ya dari ruang keluarga langsung ruang makan, oh ya udah. Nah, tapi ternyata ada taman di belakang, ya mungkin dari ruang makan kita bisa langsung shoot ke taman di belakang sedikit gitu loh Pak. Jadi, nah tapi kita explore setiap angle ya Pak. Jadi sebelum kita benar-benar video, kita masuk ke rumah itu dulu, kita lihat dari ini bagus nggak, sisi ini bagus nggak, ini bagus nggak. Nah jadi pada saat kita keluar dari rumah itu, baru benar-benar kita videokan dengan benar gitu loh Pak. Jadi jangan langsung pede aja masuk gitu loh. Lihat kiri kanan, tapi kita harus amati, kita cari kekuatan dari rumah itu, ya habis itu poin plusnya di mana, nah habis itu kita sesuaikan dengan konsep kita mau memperlihatkan apa, nah baru kita buat videonya, pakai movementnya gitu Pak. Gitu Pak. Pak gitu Pak Yus. Cukup Pak ya. Indra aja. Jawab Pak. Ya, thank you. Ya. Thank you Pak atas Thank you Pak. Ya, baik Pak. Thank you Pak. Sukses Pak. Oke. Ada pertanyaan, mungkin kita tunggu 5 menit ya sambil saya sharing. Ini ada sosial medianya Pak Raymond, kontak infonya Pak Raymond. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan boleh. Kalau misalkan Anda mau hubungin Pak Raymond, ini nggak apa-apa Pak. Saya ini nih ya, nanti mungkin agak diganggu sedikit nih pasti Pak. Setelah video ini ada yang nanya-nanya tentang video nih Pak, nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Ini ya, tolong teman-teman Bapak Ibu bisa kalau mau kontak bisa ya, ke boleh handphone atau WhatsApp, dan juga kalau misalkan mau add Facebook saya di Raymond Gunawan. Sebenarnya saya ada Facebook page lagi, saya punya Facebook page tapi saya nggak cantumin, nggak apa-apa. Kalau mau ke Instagram saya Raymond_property, tolong bisa di follow. Terus kalau YouTube saya Raymond Property Channel,
ya Bapak Ibu subscribe dan like ya, itu pencet belnya juga boleh. Ya, memang pencet bel. Langsung bisa kelihatan, nanti bisa tahu ya, ada notifikasi bahwa ada video baru dari Pak Raymond nih, gitu ya Pak. Ya, betul. Baik. Ya, memang. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada, mungkin saya akan tutup webinar kali ini. Terima kasih banyak Pak Raymond atas sharingnya, ilmunya, foto dan video Pak. Sama-sama. Selalu Pak, sehat-sehat selalu ya. Thank you banget buat sharingnya kali ini ya. Saya akan tutup. Mungkin nanti kalau misalnya bagi yang mau bertanya bisa langsung, nanti saya sudah cantumkan ke Pak Raymond ya. Saya bisa langsung tanya. Jangan lupa juga nanti di follow Instagram dan YouTube-nya Pak Raymond ya. Ya, nanti bisa lihat nanti, oh ini Pak Raymond lagi masalin apa nih kali ini ya. Tapi kalau untuk Pondok Indah dan semuanya, pokoknya tanya Pak Raymond. Dia udah ngerti dah. Jalan-jalannya kemana udah ngerti dia ya. Jadi kalau tanya Pondok Indah pasarannya berapa juga boleh tuh Pak Raymond ya. Boleh. Oke Pak, mungkin siap. Ya, thank you. Terima kasih banyak buat yang sudah mengikuti ini. Saya akan tutup. Thank you. Oh, ada chat lagi, sorry. Wah, udah ada nih. Boleh Pak, satu lagi pertanyaan ya Pak ya sebelum kita tutup ya Pak. Oke, boleh. Ya, dari MSI, Pak MSI kayak branding komputer. Tolong. Mission Impossible ya Pak, Mission Impossible. Tipsnya Pak, yang bagus bagaimana Pak Raymond? Jadi bukan propertinya tapi agent juga mau diiklanin katanya. Personal branding Pak. Oh, oke. Ya. Itu kita tadi belum bahas sedikit ya mengenai itu. Sebenarnya di YouTube saya ada buat ya kadang-kadang saya buat tips-tips untuk agent, kadang-kadang saya mau ngomong apa, saya videokan, saya upload di YouTube gitu loh. Nanti ada sedikit beberapa video-video saya untuk apa namanya kalau selfie ya selfie sih apa namanya. Pokoknya saya bicara di video itu, saya ada beberapa di YouTube saya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kalau untuk personal branding ini penting juga. Jadi memang saya belum banyak saya buat, tapi saya udah mulai buat yang simple. Jadi seperti Pondok Indah, saya ceritakan sedikit tentang Pondok Indah. Jadi kalau bisa editing videonya Pak yang bagus. Karena kalau misalkan kita bicara di depan kamera 3 menit, biasanya kalau orang yang mendengarkan ngelihat muka saya terus kan bosen Pak gitu loh. Misalkan gini, saya menceritakan Pondok Indah. Pondok Indah ini adalah suatu kawasan yang dikembangkan dari tahun 1980 misalkan. Ya, Pondok Indah ini mempunyai banyak fasilitas. Ya, ada Pondok Indah Mall, Pondok Indah ada 3 mallnya, Pondok Indah 1 mall, Pondok Indah Mall 2 sama Street Gallery. Nah, sekarang ada Pondok Indah Mall 3 yang sedang dibangun. Nah, itu pada saat saya ngomong begitu, kita edit video mallnya, kita masukin. Jadi mall yang dilihatin Pak, ngerti ya Pak? Jadi bukan muka saya aja, mall yang dilihatin. Nah, pada saat saya bilang Pondok Indah Mall 1, nah Pondok Indah Mall 1 yang dilihatin, Pondok Indah Mall 2, Pondok Indah Mall 2 yang dilihatin. Jadi ya skinnya berubah nih skinnya gitu. Nah, terus misalkan Pondok Indah juga merupakan punya golf bertaraf internasional, golf course ya. Nah, itu langsung berubah, muka saya ganti golf course gitu loh. Nah, sebenarnya lebih kepada di editingnya kita harus mix ya. Jadi jangan hanya kita ngomong terus selama 3 menit atau 4 menit, nanti mungkin orang melihat muka kita bosan. Ditunjukkan juga apa, misalnya contoh kita lagi bahas apa, ditunjukkan juga, ditampilkan juga ya Pak, apa yang kita tampilkan juga. Iya, betul, ditampilkan juga seperti itu. Jadi tapi kalau bikin personal branding yang cuman sebentar, misalkan gini, hai, saya dengan Raymond Gunawan, saya adalah salah satu property agent, top property agent spesialis Pondok Indah. Bapak Ibu sedang mencari rumah properti di Pondok Indah, bisa menghubungi saya. Paling itu kan cuma 30 detik atau apa, ya itu ya nggak masalah gitu loh Pak. Itu kan branding kita punya kan. Nah, itu kita bisa ditayangkan di mana? Kita tayangkan di media sosial, di Facebook, di Instagram, di story-nya ya. Story-nya kita ulang-ulang aja terus gitu loh. Supaya dapat respon, biar orang itu bosen mungkin ya. Bosen ingat terus nelfon gitu. Bukan bosen Pak, aware jadinya Pak. Aware, sorry kok bosen, aware. Kalau bosen jangan sampai bosen. Iya. Bosen dalam hal positif Pak, maksudnya ingat gitu. Ya, siap. Oke. Aware terus. Itu Pak. Jadi saya akan tutup.
karena ada durasi juga, kita akan tutup untuk webinar kali ini. Okay. Jadi terima kasih banyak Pak Raymond atas bantuannya, atas sharing ilmunya hari ini. Sama-sama. Bagi semua tim ERA atau semua agent properti yang menonton juga, atau mungkin semua orang yang menonton, ya semoga bermanfaat, ya sehat selalu, ya. Saya akan tutup dengan salam IRA, tim IRA. Thank you. Ya, thank you Pak. Yang sehat semua, sukses ya.